Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes, yes, yes. Saya ada satu tepukan semangat untuk kalian bisa lebih semangat. Nah, mungkin beberapa orang sudah tahu tepukan ini, tetapi nggak apa-apa saya ulang lagi di tempat ini ya. Kalau saya mengatakan tepuk semangat, berarti kalian harus tepuknya seperti ini. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke? Ini waktu MKLS kemarin ya, mudah-mudahan masih ingat. Tapi tolong lebih semangat lagi, ya? Oke, saya mulai. Tepuk semangat. Semangat ya, karena sampai detik ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah SWT, karena yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita dapat bertemu di kelas untuk menerima materi kelanjutan dari pertemuan hari Rabu kemarin ya, yaitu sistem bilangan desimal ya. Yang dimana bukan pekan lalu ya, waktu hari Rabu kemarin kita belajar konversi desimal menjadi biner. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengonversi desimal itu menjadi bilangan oktal basis 8 dan menjadi bilangan heksadesimal atau basis 16 ya. Sebelumnya sebelum kita mulai, saya persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan berdoa sebelum kita belajar. Present, siap. Present, siap. Seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya saya akan melakukan absensi. Tolong menyahut ya ketika disebut namanya. Adelia Makfira, Akbar Tanjung, Hadir, Pak. Dian Rati, Hadir, Pak. Fitri Suci Ramadhani, Hadir, Pak. Hasbullah, Afaya, Irwan juga, Juwita, Hadir, Pak. Mafira Hasairin, Mafira Ramadhani Makmur, Hadir, Pak. Mudrika, Hadir, Pak. Aidil Abdillah, Hadir, Pak. Al-Fajri, Pak. Muhammad Gifar, Hadir, Pak. Aprisan Maulana izin ya. Muhammad Ikram tanpa keterangan. Hadir, Pak. Oke, Pak. Akmal Hidayat, Hadir, Pak. Ali Abbas, Hadir, Pak. Arfa, Hadir, Pak. Rahmat, Isi, Pak. izin. Farid Rahman, Hadir, Pak. Rusdi, Sakit, Anissa, Hadir, Pak. Ramasar Al-Kadri, Hadir, Pak. Rahmiati, Hadir, Pak. Sarul Ramadhani juga izin pulang kampung dia. Serliwati, Hadir, Pak. Siti Hajar Aswad, Hadir, Pak. Syahrin, Hadir, Pak. Samsinar, Hadir, Pak. Tri Rahmansyah, Hadir, Pak. Fika, Hadir, Pak. Wafika. Hadir, Pak. Ya, sebelum kita berlanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, saya ingin tahu dulu. Coba kita ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari di hari Rabu yang lalu. Masih ada yang ingat materi apa yang kita bahas hari Rabu yang kemarin? Tentang apa? Sistem bilangan desimal. Apa sih sistem bilangan desimal itu? Satu orang mungkin? Ketua kelas? Apa sih sistem bilangan desimal itu? Coba diingat-ingat dulu, yang lain juga kalau bisa bantu jawab sebentar ya.
Ya, Fit, Adel ya? Ya, coba Adel. Sistem bilangan desimal itu apa? Pengertiannya saya. Sistem bilangan desimal adalah sistem yang mempunyai yang terdiri dari 10 digit angka. Sistem bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari 10 digit angka. Kita beraplos dulu untuk temannya. Jadi cocok ya, bahwasanya bilangan desimal itu adalah sebuah sistem bilangan yang merupakan atau terdiri dari 10 digit atau angka. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada 10 digit angka. Makanya sistem bilangan desimal itu sering disebut sebagai sistem bilangan berbasis 10. Ya. Kemudian untuk konversi bilangan desimal menjadi binar, diapakan? Bagaimana caranya? Dibagi dengan angka 2. Kenapa angka 2? Karena 2 Karena kita akan konversi desimal menjadi binar, di mana yang binar itu merupakan sistem bilangan berbasis 2. Maka kita harus bagi 2. Nah, untuk hari ini kita akan membahas konversi yang lainnya, yaitu konversi desimal menjadi oktal basis 8 dan bilangan desimal menjadi heksadesimal atau berbasis 16. Kemudian untuk tujuan pembelajaran masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran masih sama ya, ada 4 poin. Yang pertama, setelah pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan dapat menulis bilangan desimal dengan tepat, ya. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami bilangan desimal dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengklasifikasi bilangan desimal dengan benar. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat mengonversi bilangan desimal ke bentuk yang lain. Apalagi hari ini penyempurnaan ya, karena pertemuan pertama kemarin baru 1 konversi desimal ke binar. Hari ini yang lainnya, yaitu desimal ke oktal dan desimal ke heksadesimal. Itu kurang lebih ada kegiatan 2 konversi hari ini yang akan kita lakukan. Kemudian kita berlanjut ke materi kita yang kemarin. Nah, untuk konversi bilangan desimal, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa mengonversi bilangan desimal ke bentuk lain itu ada 3. Yang pertama, kita konversi menjadi binar yang sudah kita lakukan hari Rabu kemarin. Dan yang hari ini akan kita lakukan adalah konversi desimal menjadi oktal dan konversi desimal menjadi heksadesimal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, konversi desimal menjadi oktal, ya. Nah, untuk mengonversi bilangan desimal menjadi oktal, caranya sama dengan yang hari Rabu kemarin, yaitu kita harus membagi bilangan desimal. Cuma yang menjadi pembeda adalah di sini kita akan membagi bilangan desimal itu menjadi dengan bilangan atau angka 8. Jadi bilangan desimal akan kita bagi dengan angka 8. Ya, sampai di sini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Fitri. Kenapa harus dibagi 8? Pertanyaan dari Fitri. Kenapa sih kita harus membagi angka desimal itu dengan angka 8? Ya? Ada yang tahu jawabannya? Jangan ragu. Ya, coba kata keras silakan. Mengonversi bilangan desimal ke oktal harus dibagi 8. Mengapa? Karena sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan yang berbasis 8. Karena kita akan mengubah dari desimal menjadi oktal, maka kita harus membaginya dengan 8. Kenapa harus 8? Karena sistem oktal itu dia berbasis 8. Oke? Jadi pertanyaan yang bagus, jawaban yang bagus, kita beri apresiasi bersama-sama. Jadi sudah tepat ya, harus dibagi 8 karena kita mengubah menjadi sistem bilangan oktal. Di mana sistem bilangan oktal itu dia berbasis 8. Harus bagi 8 ya, bukan 9, bukan 7 dan lain-lain sebagainya.
Oke? Nah, jadi kembali ke atas. Caranya adalah dengan dibagi 8 dengan alasan yang kayak tadi. Kemudian setelah hasil baginya itu, sisanya akan menjadi angka oktalnya. Ya, coba lihat di atas contoh. Ada bilangan 152. Mungkin Akmal bisa bantu saya dulu ke ruangan ambil spidol di sampingnya lemari kayu kan? Lemari kayu, tas kontor spidol terus terbuka. Sambil menunggu spidol. Nah, kita lihat contoh di atas. Ada bilangan desimal 152 ya. Dalam bentuk desimal kita ubah menjadi bentuk 8. Nah, caranya seperti penjelasan kita bersama tadi, bahwasanya kita harus membagi 8 ya. Coba kita lihat di atas. 152 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 19, sisanya 0. Berarti 152 itu bisa habis dibagi 8. Saya sudah berpesan kok kalkulator kan? Coba silakan diuji. Kita sambil menunggu apa spidol diambil sama ketua kelas. Dapat 19 ya? Dia habis dibagi 8. Makanya sisanya di sini tertulis 0. Itu nanti akan ada sisa ketika bilangan desimal itu kita kurangkan terlebih dahulu sebelum kita bagi. Ya, sama dengan pertemuan yang kemarin. Ketika dia tidak habis dibagi dengan 2, maka kita harus kurangi dengan 1. Ya. Tetapi untuk oktal ini, dia kan kalau oktal kan dia terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Otomatis maksimal pengurangan yang kalian bisa lakukan adalah cuma sampai 7 saja. Tidak boleh dikurangi 8, tidak boleh dikurangi 9. Kenapa? Karena oktal nilai maksimalnya hanya sampai 7. Nah, itu yang kalian harus pahami. Kalau sudah ada, terima kasih ketua kelas. Kita coba di atas ya. Jadi konversi bagian B, konversi bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Ya, desimal menjadi oktal. Contoh 152 yang berikut 10 atau desimal kita mau ubah menjadi bilangan oktal. 152 dibagi dengan 8. Ini sama dengan berapa? 19. Sisanya 0. Sekali lagi, dia bersisa 0 karena 152 itu bisa habis dibagi 8. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Bisa lanjut? Oke, lanjut. Sekarang 19 lagi. 19 dibagi dengan 8. Coba 19 bagi 8. Langsung. Tidak bisa ya. Dia dalam bentuk pecahan. Apa yang harus dilakukan? Dikurangi. Coba dikurangi 1 dulu. 19 kurang 1 berarti 18. 18 bagi 8 masih ada. Coba lagi yang lain. Dikurang 2. 19 kurang 2 berarti 17. 17 bagi 8 belum bisa. Sekarang kurang 3 lagi. 16 bagi 8 dapat 2. Habis dibagi 8 ya? Oke, habis dibagi 8. Berarti 19 ini kita harus kurangi 3. Hasilnya adalah 16. 16 bagi 8 dapat 2. Otomatis sisanya ada 5. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Bisa lanjut? Bisa. Oke, kita lanjut. Sekarang 2 dibagi 8. Ini kan sudah tidak bisa ya, karena lebih besar pembagi daripada yang mau dibagi. Otomatis hasilnya adalah 0. Sisanya ada 2.
Ini yang menjadi sisa, jadi 2. sisanya ada 2. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mengurutkan ya, dari bawah ke atas seperti ini. Berarti hasil dari 152 dalam bentuk desimal dalam bentuk oktal adalah 230. Ya? Oke, ada mungkin pertanyaan untuk konversi desimal ke oktal ini? Aidil, ada yang menanyakan? Tidak ada? Jelas ya? Kalau memang ada part bagian yang kalian tidak pahami, tolong ditanyakan supaya nanti kalau kalian dikasih LKPD nanti karena di akhir pertemuan kita hari ini akan ada pembagian LKPD ya untuk kalian kerjakan di rumah, dikumpul kalau bukan hari Rabu berarti hari Sabtu. Ya? Kenapa? Bisa juga hari Rabu. Ketika yang lebih bagusnya kita kumpul hari Rabu ya supaya hari Sabtu kita kasih lagi LKPD yang baru untuk materi biner. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jadi jelas ya? Cara mengonversi desimal menjadi oktal adalah dengan cara dibagi 8. Pada saat pembagian, kalau memang hasil baginya tidak habis, berarti kalian harus melakukan pengurangan. Mulai dari pengurangan dengan angka 1 dulu, 2, 3 dan seterusnya, paling maksimal mengurangi sampai 7. Ya, ingat sampai 7 saja. Karena si oktal nilainya itu rentang nilainya dari 0 sampai 7. Nilai maksimalnya adalah 7. Jadi kalian tidak bisa mengurangi angka desimal itu dengan 8, dengan 9 dan seterusnya. Ya, kalian cuma bisa mengurangi 1 sampai 7 saja. Oke? Paham? Ya, paham. Oke, kalau paham, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Konversi desimal menjadi heksadesimal. Nah, saya tanya dulu nih, heksadesimal dia bilangan berbasis berapa? 16. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Jadi untuk heksadesimal, sekarang kita di heksadesimal. Saya hapus contohnya. Hapus ya. Untuk heksadesimal, heksadesimal itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Ya, di mana A adalah 10, ini adalah 11, 12, 13, 14 dan 15. Kalau kita jumlah dari 0 ini sampai F, dia sebanyak 16 digit. Makanya heksadesimal itu sering disebut dengan bilangan berbasis 16. Karena itu alasannya heksadesimal terdiri dari 16 digit atau angka. Ya. Nah, untuk cara mengonversi desimal menjadi heksadesimal sama dengan yang sebelumnya lagi. Sama-sama kita harus melakukan pembagian. Cuma yang menjadi beda dengan yang dua materi sebelumnya apa? Pembaginya. Sekarang pembaginya kita menggunakan angka 16. Alasannya apa? Karena kita mau ubah desimal itu menjadi basis 16 atau basis heksadesimal. Oke? Paham? Paham. Nah, sekarang coba kita lihat di layar proyektor di atas. Ada contoh 4821 ya. Ini ketahuan dia angka desimal karena ada angka 8 di tengah-tengahnya. Ya, kalau dibilang angka oktal tidak mungkin karena oktal cuma maksimal sampai 7 saja.
Ya, jadi itu desimal. Contoh. Coba di sini 4821 dalam bentuk desimal kita mau ubah menjadi bilangan heksadesimal. Caranya dengan dibagi 16. Kita mulai. Oke, 4821 dibagi dengan 16. Coba 4821 dibagi langsung 16. Tidak bisa ya. Dia masih dalam bentuk pecahan. Bisa ya? Nah, ketika terjadi seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Dikurangi, ya. Dikurangi dulu dengan 1. Nah, untuk pengurangannya dia maksimal sampai mengurang 15. Ya. Ya, kalian bisa mengurangi angka desimal itu maksimal kurang 15. Tidak boleh kurang 16, 16, 17, 18 dan seterusnya. Yang bisa itu kurang 1 sampai 15 saja. Ya, kenapa? Karena nilai maksimal dari heksadesimal adalah 15. Jadi kalian cuma bisanya mengurangi antara 1 sampai 15 saja. Tidak boleh dikurang 16, 17, 18 dan seterusnya. Ya, dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk mempercepat kita lihat di atas 4821 hasilnya ada dibagi 16. Hasilnya adalah 301. Ada sisanya 5. Berarti 4821 itu dikurangi dengan 5. Coba kalian lakukan di kalkulator kalian masing-masing. 4821 kurang 5 dulu. Kemudian hasilnya dibagi 16. Dan berapa? 301. Hasilnya adalah 301, sisanya ada 5. Tersisa 5 karena tadi kita kurang 4821 dikurangi dengan 5. Nanti dikurangi 5 baru bisa habis dibagi 16. Ya? Bisa lanjut? Ada pertanyaan? Kenapa Ali? Oh tidak? Saya kira mau bertanya. Lanjut. 301 dibagi 16. Coba 301 langsung pembuktian dulu sebelum di atas. Kalian dulu buktikan sebelum kita pakai yang di atas ini. Tidak bisa ya? Hasilnya dia dalam pecahan. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja ambil jawaban di atas ya. Kalau di atas 301 dibagi 16 hasilnya adalah 18. Sisanya ada 13. Ya. Berarti 301 itu kita harus kurang 13 dulu. 301 kurang 13 berapa? 288. Coba bagi 16 berapa hasilnya? 18. Oke, jadi hasilnya di sini adalah 18. Sisanya ada 13. Oke, bentar ya. Lanjut. 18 dibagi dengan 16. Ini sudah ketahuan ya. Langsung kurangi 2 saja dapat 16. 16 bagi 16 dapat 1. Jadi 18 kurang berapa tadi saya bilang? 2. Hasilnya adalah 16 bagi 16 dapat 1. Berarti 1 sisa 2. Sisa 2, bagus. Nah, sekarang masih ada 1 nih. Kita bagi lagi dengan 16. 1 dibagi 16 ini sudah tidak bisa ya, karena sudah lebih besar terbagi daripada yang mau dibagi. Otomatis hasilnya adalah 0 sisa 1. Jadi 1 ini simpan di sini menjadi sisa. Oke, selanjutnya apa? Kan sudah habis tadi mengurutkan dari bawah ke atas. Ya, dari sini ke atas. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 5. Karena coba kita lihat catatan di atas,
Kalau D itu adalah 13. Jadi kita harus ubah, bukan menulis angka 13 tapi diubah ke huruf ya. Kita sisa tulis di sini 1 2 D 5. Jadi hasil heksadesimal dari 4821 adalah 12 D 5. Oke? Ada mungkin yang mau ditanyakan? Semua jelas? Untuk konversi desimal ke oktal jelas? Konversi desimal ke heksadesimal jelas? Oke, kalau begitu saya anggap semuanya sudah paham ya untuk mengonversi desimal ke oktal maupun ke heksadesimal. Sekarang kita lanjut. Ini seperti biasa video yang kemarin ya, lanjutan lagi. Untuk lebih memahamkan lagi kalian bagaimana caranya untuk mengonversi desimal ke oktal dan heksadesimal. Silakan diperhatikan sebelum mungkin ya. Bisa langsung skip saja. Jadi kita akan bahas mengenai basis bilang. Dan jika tidak pas dibagi dua, Ini masih bagi 2, kita cari bagi 8. Nah ini. yaitu bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal dan dibagi 8 sampai habis. Lalu jika ada sisa sebagi itu ditulis. Dan jika pas dibagi maka tulis 0. Nah, jadi jika ada pertanyaan kenapa harus dibagi 8, karena basis bilangan oktal itu digitnya 8. Begitu pula tadi bilangan desimal ke biner. Kenapa harus dibagi 2? Karena basis bilangan biner itu digitnya 2. Di belakang jelas ya Begitu. bedanya. Oke. Desimal Contoh yang bilangan pertama. 385 kita bagi 8 sampai habis. 385 dibagi 8 hasilnya 48, dan sisanya 1. Lalu 48 dibagi 8 hasilnya 6, sisanya 0. Terakhir angka 6 ini sudah harus dibagi, dan jika sudah seperti ini 6 tinggal kita turunkan ke sini. Jadi desimal 385 itu oktalnya 6 0 1. Dan kita ambil dari bawah ya. Nah, lanjut yang kedua, kita punya desimal 537. 537 dibagi 8 hasilnya 67, lalu sisanya 1. Nah, untuk Bisa menghitung 1 karena dikurangi 1 ya. desimal Jika bawah. 57 itu dikurang 1 sama dengan 536. 536 bagi 8 dapat 60. dengan 537. Hasilnya disampaikan dengan sisa. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, bisa buka kalkulatornya. Misalnya tadi 537 ya, 537 dibagi 8 maka akan dapat hasil 67. 67 kita tulis, angka di belakang koma itu dibuang. Ya, kita tulis 67. Nah, untuk menghitung sisanya 67 ya, 67 kita kali dengan 8, lalu hasilnya 536. Nah, di 536 kita kurang dengan 537. Nah, 537 maka hasilnya adalah minus 1. Nah, minus 1 itu adalah sisa dari hasil Trik yang lain ya, supaya lebih cepat dapat, kita harus kurang berapa ya? Oke, lanjut ya. Atau mau diulangi sedikit yang tadi, karena itu trik baru supaya lebih cepat toh. Ya kita tes satu-satu. 37 dibagi 8. Oke, ambil kita kali dengan, maka akan dapat itu kita kali 8, lalu hasilnya kita kurang. Kita kedua, Kita lihat triknya punya supaya desimal lebih cepat. 537 dibagi 8 hasilnya 67, lalu sisanya 1. Nah, untuk menghitung sisa untuk bilangan desimal total hasil bagi ya 67 itu kita kali 8, lalu hasilnya kita kurang dengan 537. Hasilnya itu nanti akan jadi sisa. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, bisa buka kalkulatornya. Misalnya tadi 537 yang 537
dibagi 8, Jadi langsung ya. maka akan dapat hasil 6. Hasilnya itu dapat 67. Abaikan dulu yang di belakang koma. Ya, 67. Langsung dulu Dian ya, dibagi 537 bagi 8 dapat 67, sekian. Yang diambil adalah 67-nya. Abaikan dulu di belakang koma. Kemudian selanjutnya 67 kita tulis, angka di belakang koma itu dibuang. oke. Ya, kita tulis 67. Nah, untuk menghitung sisanya 67. Ya, 67 kita kali dengan 8. Lalu hasilnya 536. Nah, 536 kita kurang dengan 537. 537. Maka hasilnya adalah minus 1. Ya. Itu lebih cepat dibanding kita harus tes satu persatu. Apalagi nanti kalau kita sudah mengonversi desimal ke heksadesimal, yang harus 15 kali kita tes kalau kita secara manual. Nah, ada cara yang lebih cepat untuk mencari sisanya ya seperti itu. Seperti contohnya ini ya, 4821 dibagi dengan 16, hasilnya adalah 301. Pasti dia koma ya, koma sekian. Nah, kalau misalkan ada komanya itu dibuang atau diabaikan. Jadi 301 ini selanjutnya kita kalikan dengan 16. Hasil 301 coba 301 dikali 16 berapa? 48 berapa? 48 16 ya? Oke. Setelah dapat hasil bagi dikalikan dengan 16, berarti yang selanjutnya adalah hasil kalinya kita kurangi dengan soal 48 2 1. Coba kita kurang minus 5. Berarti sudah cocok ya. Sisanya ada 5. Jadi lebih cepat dibanding kita kurang 1 dulu, hasil kurangnya dibagi lagi, tidak. Lanjut lagi kurang 2 tidak, masih koma lagi. Kita coba lagi 3 4 5 dan seterusnya. Untuk lebih cepat ya seperti ini. Ya. Dapat cara yang lebih cepat. Nanti pengerjaan LKPD lebih mudah, lebih cepat. Apalagi kalau ujian. Ya, 67 dibagi 8, hasil dari 8 sisanya 3. Sama dengan tadi ya. 67 dibagi 8 akan dapat hasil 8, sekian ya. Iya, sebagian adalah 8. Angka di belakang koma ini dibuang. Lalu untuk menghitung sisa dari 67 dibagi 8 dikali 8, maka hasilnya 64. Nah, 64 dikurang dengan 67. Minus Hasil minus 3. Dan kemudian itu adalah sisa dari pembagian 67 dibagi 8. Oke, paham ya? Kita lanjut 8 lagi. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Dilepas dibagi maka sisanya adalah 0. Angka terakhir 1. Ini tidak kita turunkan di sini 1 ya. Jadi desimal 537 oktalnya adalah 1 0 3 1. Selanjutnya komposisi bilangan desimal. Lanjut desimal ke heksadesimal ya. Saya juga pos bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal. Dalam hal ini kita bagi 16 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi ditulis, dan jika pas dibagi maka tulis 0. Dan jika ada pertanyaan kenapa harus dibagi 16, karena bilangan heksadesimal itu memiliki digit 16. Jadi yang seperti tadi ya. Dan tadi kita bagi 2 dan bagi 8. Misalnya kita punya bilangan desimal 1583, 1583 sebagai berapa? Itu menjadi heksadesimal. Desimal 1583 kita bagi 16, maka kita akan dapat hasil 98. Kalau sisanya itu 15. Nah, untuk menghitung sisa sama dengan yang tadi ya. Coba kalau kita lakukan secara manual sampai 15 kali mencari. 1583.
bagi dengan 16 dapat akan dapat hasil 8,sekian. 98 kita tulis yang merupakan hasil, sedangkan angka di belakang koma itu dibuang. Jadi yang dikasih cuma 98. Lalu untuk menghitung sisanya, saya ulangi dulu. 98 kali kita kali dengan 16, maka kita akan dapat hasil 1568. 1568 kurang ini kita soalnya 15 dapat akan dapat hasil 15. Sisanya adalah 15 ya. Kalau 15 dalam skala desimal apa? F. Paham ya? Yuk, 98 dibagi 16 maka akan dapat hasil 6, dan sisanya itu 2. Yang kita buktikan pakai tambah 98 dibagi 16 maka akan dapat hasil 6,sekian. Tulis 6, angka di belakang koma dibuang. Lalu untuk menghitung sisa, saya tambahkan 6 kali 6 kita kali dengan 16 ya. Lalu hasilnya 96. Nah, 96 kurang 98 kurang lagi dengan 98. Nanti akan dapat hasil minus 2. Minus 2 itu merupakan sisa dari pembagian 98 dibagi 16. Paham ya? Lanjut. Kalian merupakan tingkat terakhir yaitu 6. Nah, karena kita dapat seperti ini dari terakhirnya 6 kita turunkan ke sini. Yang bila 6 2 15. Jadi desimal dari 15 83. Hexadesimalnya kita di bawah 6 2 dan 8. Oke. Sehingga lihat ya, untuk bilangan hexadesimal 10 itu adalah A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, dan 15 T. Ya, sehingga adalah 6 2 E. Nanti contoh yang kedua, contoh kedua desimal 2840 dibagi 16, hasilnya 177, sisa 8. Lalu 177 dibagi 16 dapat hasil 11, lalu sisanya 1. 11 merupakan yang terakhir dari hasil yang akan kita bagi. 11 kita buka ke bawah, jadi 11 18. Nah, sekarang hexadesimalnya itu adalah B 18. Oke. Jadi intinya untuk mengkampus bilangan desimal ke basis bilangan yang lain, misalnya bilangan desimal kita akan kampus ke bilangan binar, maka bilangan desimal itu kita bagi 2 sampai habis. Dan jika kita ingin mengkampus bilangan desimal ke bilangan oktal, maka bilangan desimal itu kita bagi 8 sampai habis. Dan jika kita ingin mengkampus bilangan desimal ke bilangan hexadesimal, maka bilangan desimal itu kita bagi 16 sampai habis. Baik, serasa cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di yang mengenai konversi bilangan binar. ya. Oke. Jadi itu ya cara mengonversi desimal menjadi oktal dan desimal ke hexadesimal. Nah, dari tontonan video yang kita sudah lihat, ternyata kita dapat ilmu baru. Untuk mencari sisa, ternyata ada tips trik yang lebih cepat dibanding kita harus mengetesnya satu per satu. Dan cara membagi langsung dulu. Hasilnya kalau memang itu ada sisa, abaikan di belakang koma. Kemudian hasil yang di depan koma itu dikalikan dengan 8 atau dikali dengan 16. Hasil perkaliannya itu lalu dikurangi dengan soalnya, supaya ditahu dia sisanya ada berapa, seperti yang ditayangkan sama video ya. Oke, dari sampai detik ini ada mungkin pertanyaan? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Saya tes dulu, tepuk semangat. Siap untuk diberikan latihan? Siap.
Kalian sudah dapat trik toh supaya lebih cepat. Ini kalau misalkan angkanya sampai ratusan ribu tidak apa-apa ya. Karena cepat kita dapat ini caranya. Kalau bagi anak kecuali kalau kita harus mengubah itu menjadi biner, nah itu mungkin akan memakan banyak kertas ya. Karena kita harus bagi-bagi dua terus. Terlalu lama untuk proses pembagiannya ya. Kalau bagi 16 saya rasa cepat selesai. Jadi kita kasih soal latihan. Siap? Siap. Exercise berapa nomor? Dua, Pak. Dua. Padahal sudah dikasih tahu bagaimana caranya. 2, 10 dalam bentuk 10 mau diubah menjadi oktal. Jadi masing-masing satu soal untuk satu konversi ya. Kemudian 6, 1, 1, 9, 6 diubah menjadi 16. 6, 1, 1, 9, 6. Silakan dikerjakan ya. 10 menit waktu kalian untuk mengerjakan. 10 menit berakhir, saya persilakan saya tunjuk atau persilakan yang mau 2 orang ya untuk mengerjakan soal latihan. Berikut dengan penjelasannya ya, sudah pasti. Tolong dijelaskan juga bagaimana caranya bisa memperoleh hasil yang kalian dapatkan. Ya, silakan 10 menit. Kalau ada hal yang kurang dipahami, saya rasa kalian sudah paham lah. Tapi kalau memang masih ada yang belum dipahami, lupa atau bagaimana, silakan tanyakan ke saya. Kenapa? Ada kalkulator, pinjam sama temannya. Atau kalau bisa pakai pembagian manual nih, seperti yang kalian lakukan waktu belajar matematika. Saya sudah yakin percaya itu pasti akan memakan waktu yang lama. Ingat trik yang sudah ditonton tadi, caranya supaya lebih cepat. Ya, misalnya 3 kali 8 kali 8 15 ya. Kalau nggak sorry ada 24 kurang 27 sisa 3 8 sisa 0 sisa 3. Oke, sebutkan berbau ke atas dapat 3, 3, 2. Lanjut soal yang kedua, 1, 1, 9, 6. Kalian cobain ya dua-dua. Oh ini hasilnya 12, 10 bagi 8. Isinya 2, 7, 6. Berarti isi 26.
normal kan 276 dikali 8, kemudian ini dikurangi lagi, dikurangi dengan soal ini 210 sisa 2. Oke, lagi 276 langsung dulu 276 bagi 8 34 siapa kan? Dikali dengan berapa? Oke 2 lanjut dikurangi dengan soalnya masih 4 sisa 4. Oke, berikut seterusnya ya di sini benar keduanya dua coba nih 210 terlalu canggih di kalkulatornya kuat. Lain dia. Tunggu punya teman ya Pak. Ada yang sudah selesai? Bisa dipinjam kalkulator untuk Akbar sama peralatan berbicaranya. Jalan kalau sudah selesai. Kalau bisa ada teman yang kebingungan silakan dibantu ya.
ini akan menjadi hasil yang setelah koma. Yang ini sudah semuanya ya. Sudah Juwita? Paham? Tapi ini saja sudah paham ya. Terus kamu sini nomor 1, 2. Kalau yang nomor 2 ini mana Putrika? Kelompok ini sudah? Mari pinjam. Oke, sama-sama ya jawabannya. Sebentar kita akan buktikan dulu. Ini labelnya bagian sini sudah? Gipar sudah? Alif? Tanjung, kita tunggu untuk hasilnya dia. Kita kasih lagi 1 menit untuk dia menyelesaikan ya yang nomor 2-nya hexadesimal. Kira-kira dari ketiga konversi itu yang mana yang lebih gampang menurut kalian? Semua ya, karena dia singkat, pembagiannya itu banyak, jadi otomatis penyelesaiannya juga cepat. Kecuali kalau misalnya kayak begini 61196 mau dikonversi menjadi binar, nah itu harus cukup 2 lembar kamu baru bisa selesai. Saya tidak tahu kalau apa itu ini ya. Iya terus iya, saya lihat modelnya tapi coba kau cari model biasa. Bisa jadi. Gimana Akbar? Sudah? Oke, Akbar juga sudah selesai. Selanjutnya saya mau persilakan dulu sebelum saya tunjuk, daripada saya menunjuk, saya maunya dari kalian sendiri ya, ada yang berani ke depan untuk menulis hasil yang kalian sudah dapatkan ini, yang punya kalkulator. Ya silakan dulu Akbar. Selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, saya persilahkan kepada 2 orang yang berani untuk tampil ke depan menulis hasilnya yang kalian sudah dapatkan pada papan tulis. Nomor 1 siapa yang mau ke depan? Oh ya ada, ya silakan. Ya. Ya, silakan. Yang lain tetap memperhatikan. Kalau memang ada koreksi, biarkan dulu teman menyelesaikan semuanya. Nanti setelah dia kerjakan, kalian bisa langsung kasih koreksi kalau memang ada yang salah atau keliru ya. Jadi dulu langsung discard. Bisa lah, jangan. Lihat dulu hasilnya. Wih, jatuh.
276, sisanya ada 2. Oke, lanjut. Bisa sambil ada yang mengerjakan, kalian kalau mau hitung-hitung di bawah atau melihat apa yang kalian sudah kerjakan sama atau tidak, ya silakan ya. Nanti kalau memang ada perbedaan antara yang kalian kerjakan dengan yang dikerjakan sama di depan, sebentar, tunggu dulu dia selesai. Sisa 2. Oke. Sekarang 4 bagi 8. Ya, hasilnya tulis di soal di sana atau di atas itu boleh. 2. Silakan dijelaskan, Adel. Kita akan mengubah dari sistem bilangan desimal menjadi sistem bilangan oktal, di mana sistem bilangan desimal yaitu 2210. 2210 dibagi 8 hasilnya 276, sisa 2. Mengapa demikian? Karena 2210 tidak bisa dibagi 8, maka harus dikurang dengan 2 baru habis dibagi 8. 276 dibagi 8 hasilnya 34, sisa 4. Mengapa sisa 4? Karena 276 tidak habis dibagi 8, maka harus dikurang 4 baru mendapatkan hasil 34. 34 dibagi dengan 8 hasilnya 4, sisa 2. Mengapa sisa 2? Karena 34 dibagi 8 itu tidak bisa, maka harus dibagi 2 agar harus dibagi 8 hasilnya 4. 4 dibagi 8 tidak bisa karena pembaginya lebih besar daripada yang mau dibagi, maka hasilnya adalah 0. Sisanya adalah 4 karena 4 sudah tidak bisa dibagi dengan 8. Jadi hasilnya adalah 4, 2, 4, 2 karena diurutkan dari bawah ke atas. Ada yang mau dikoreksi? Sudah. Sudah benar? Benar. Kalau itu beri apresiasi untuk teman kita. Jadi 2210 dalam desimal, jika konversi menjadi bilangan oktal, hasilnya adalah 4242. Bisa dijelaskan dengan sangat jelas oleh Aden. Dan kalian pun berpendapat bahwa jawabannya sudah benar karena kalian punya jawaban sama dengan yang dikerjakan sama Aden. Oke, terima kasih Aden. Lanjut untuk nomor 2, ada yang berani? Akmal, oke, ketua kelas kita, silakan. Akmal. Akmal akan mengerjakan konversi desimal menjadi hexadesimal. Kalian tetap memperhatikan, kita cocokkan dengan jawaban yang kalian sudah kerjakan pada buku catatan kalian masing-masing. Satu ya. Linci ini ketua kelas, penuh semangat. Oke, 61196 dibagi 16 hasilnya tunggu ya. Dan Akmal mau langsung peragakan di atas cara membaginya dengan kalkulator. Tiga 874. Tidak usah terburu-buru ya, Akmal mengerjakan dianalisis baik-baik.
kesalahan bisa dihapus. Harus. Oh, kalkulator boleh. Ganti kalkulator. Error ki kalkulatornya. Ini jawabannya siapa dulu, Akmal? Ya, clear di. Boleh. Satu kalkulator. Oh, kalau seperti ini. Ya, kita coba dulu dengan 1196. Kita ulang lagi. Persetan dulu ya. Jadi 384 dikali 16 hasilnya dikurangi dengan 61196. Itulah yang akan menjadi amal kita berupload apa dulu. Ya, terima kasih Akmal. Jadi tadi sempat keliru ya jawabannya karena alasannya kalkulator lagi error, ada masalah dengan kalkulatornya. Tapi dengan cepat Akmal menyadari ada yang salah, ada yang apa yang tidak beres, jadi dia ganti kalkulator. Ya, saya anggap kalian sudah paham semua cara-cara pengertian tentang sistem bilangan desimal itu apa, kemudian konversi desimal menjadi biner, konversi desimal ke oktal, konversi desimal ke heksadesimal. Saya anggap kalian sudah memahami semuanya, ya. Kerja yang didapatkan oleh teman tadi yang didapatkan ada berapa? 42. Kemudian Akmal F0C. Kita bisa pakai aplikasi kalkulator dari Microsoft Office ya. Ini kalkulator Office ya. Kalau di laptop kalian bentuknya masih seperti ini, masih standar. Kalian sisa ubah menjadi LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah di sini oleh saya ada berapa lembar? Kalau saya nggak salah 5 ya, 5. Di sini ada tujuan pembelajaran kita, kemudian di sini ada bagian identitasnya kalian, ada nama, NIS dan kelas. Kemudian soalnya ada di belakang. Soal itu ada 2 ya, saya bagi 2 jenis. Yang pertama soal pengetahuan berupa soal pilihan ganda. Kemudian untuk soal keterampilan yaitu berupa soal esai seperti ini. Ya, jadi ada 2 soal yang akan kita kerjakan. Yang pertama soal pilihan ganda atau soal pengetahuan. Tidak ada? Tidak. Ya, saya rasa semua jelas. Nah, untuk pertemuan kali ini saya bisa memberikan kesimpulan bahwasanya dalam kelas ini kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan sistem bilangan desimal. Kemudian cara-cara konversi desimal menjadi biner, desimal menjadi oktal, desimal menjadi heksadesimal kalian sudah pahami. Ya, gabung semangat. Kita ketemu lagi di jam ke mata pelajaran kita ya, jam yang kedua. Kita ketemu lagi untuk membahas tentang sistem bilangan biner. Ya, kalau desimal kan sudah habis hari ini. Hari Rabu kita akan membahas materi baru, yaitu tentang sistem bilangan biner. Tentunya biner ini kita akan konversi juga menjadi desimal, biner menjadi oktal, dan biner menjadi heksadesimal. Saya punya saran sebelum kita masuk hari Rabu, kalau mungkin meninggalkan kelas karena kita masuk ke lab ini dalam kondisi bersih. Berarti kita keluar juga harus dalam kondisi bersih. Sampah-sampah yang kalian hasilkan sendiri tolong diambil. Dan sebelum meninggalkan tempat, kursi dimasukkan ya, dirapikan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Silakan berdoa.
Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dulu istirahat. Gerak. Siap, terima kasih. Terima kasih ya. Kursi dirapikan sebelum diangkat tempat. Hati-hati ya.